Halo teman kita, balik lagi di podcast mulai dari kita. Kenapa sakit jiwa ya? Enggak dong, coy. Balik lagi belum kenalin sama Fahmi. Oh, Chandra. Belum kenalin sama Iya Fahmi. benar. Ya biar aja belum memperkenalkan diri, ada siapa aja hari ini. Rama. Udah. 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 Iya. Chandra. Kirain kan mau diulang, soalnya Iya. agak nggak jelas tadi ngomong apa. Tapi ngomong sakit jiwa ya, asik. Enggak, bukan sakit jiwa sih, masalah mental health. Gue ngeliat di story teman-teman gue tuh banyak banget yang lagi merasa mereka terkena mental health gara-gara pandemi ini nggak bisa kemana-mana. Oke. Kalau lo, Contohnya apa? ya jadi mereka ada yang ya stres aja, jadi banyak pikiran, susah tidur, terus jadi worry, jadi anxiety gitu. Depresi. Cuma gue juga agak bingung ya dengan kata-kata anxiety, anxious, terus depressed, depresi. Ini tuh kadang suka muncul di tengah-tengah usia anak muda gitu loh, Iya. yang kayak mereka galau sedikit, sedih sedikit bilangnya depresi. Frustasi, anxiety dan lain-lain. Nah, ditambah dengan kondisi kayak gini. Gimana ya, kayak udah bener belum sih dengan kata tersebut, definisinya emang lo sesetres itu kah sampai lo butuh pertolongan psikologi, psikiater dan lain-lain. Kan kayak lo juga sempat ngomong ya. Sempat ke psikiater ya? Bukan. Bukan. Enggak, Fahmi sempat bilang katanya ternyata yang datang ke psikiater tuh kayak cuma ya dia sedih atau stres biasa aja jadinya kayak. self claiming gitu loh. Bener. Tapi bedanya kalau kita mau datang ke psikiater atau psikolog, bedanya di mana sih? Bedanya kalau psikolog tuh cuman memecahkan, kalau psikiater lo dikasih obat Nah, penenang, kalau ke psikolog enggak. Psikolog nggak boleh ngasih obat. Berarti kalau misalkan itu dirinya sendiri dong yang tahu dia harus ke psikolog atau ke psikiater. Ya, biasanya pertama kan ke klinik dulu. Misalnya kan kadang suka mengganggu tongfang ya. Kliniknya klinik psikolog atau klinik Enggak, biasanya dokter kan umum? kita kadang juga ada nih yang pertama bisa langsung ke psikolog, dari psikolog langsung ke psikiatris biasanya direferensikan. Oh, berarti kalau ke psikiater itu udah referensi dari psikolog ya? Jadi dari psikolognya Iya, baru ke direferensi lagi ke psikiater. psikiater. Ya, nah tapi ada juga kan kadang ada kita yang nggak sadar depresi atau apa itunya stres akhirnya kena ke badan, akhirnya dokter umum juga bisa nih ngasih kalau kayaknya harus ke psikolog deh, takutnya ada apa-apa nanti dari psikolog baru direferensi lagi ke psikiater gitu. Kita. Ada gangguan apa Pak Rama? Pak Rama kok udah mulai nanya-nanya Iya, mungkin ya? kecemasan kan, Iya. karena kelakuannya Bener. yang nggak benar kan. Kemarin Jadi kan ada selalu- gangguan di iya. kakinya nih baru aja operasi. Biasanya emang kalau dari dengkul nyambung ke otak. Iya, ada saraf-saraf tertentu Iya, ya. Tuh langsung kita ke lihat otak. dia udah ketawa-ketawa Iya sendiri. kan? Nah, agak Tapi ngeri. gue seminggu aja gak kemana-mana ya Stres lumayan, kan? iya, lumayan stres sendiri Nah sih. biasanya kalau lo stres itu maksud gue yang lo tahu lo stres pada saat lo kenapa? Bingung karena mungkin kalau gue biasanya keluar ketemu orang gitu, terus lu harus di rumah seminggu yang bener-bener nggak ada interaksi apapun gitu. Jadi kayak Iya. ya yang lu terbiasa tiap hari gitu. Kalau gue kan Sabtu Minggu juga pasti keluar gitu, dan ini bener-bener di rumah doang, bener-bener di rumah doang tuh yang anjir gue bingung mau ngapain lagi gitu. Sedangkan Iya, udah nggak ada kegiatan yang gue lakuin gitu, karena kayak gue mulai buka laptop gitu. Oke. Sedangkan kan akhirnya nggak ada kerjaan yang gue kerjain yang bener-bener gitu kan. Nah terus udah nih gue tutup laptop, gue coba nonton Netflix. Udah nonton Netflix terus Gak gue coba tutup usia. Coy. sampai gue komenin temen gue di Twitter yang padahal gue udah nggak pernah main Twitter. Oh, itu lebih Enggak, itu kan lebih ke alasan lo. Iya. Gejalanya. gejala yang Maksud lo gue rasakan. kayak kalau misalkan kalau gue udah ngerasa gue stres itu biasanya gue udah mulai uring, gampang marah. Terus kayak gue susah tidur. Oh gue susah tidur. Gue pokoknya semenjak seminggu kemarin itu gue pasti kayak tidur baru jam 3. Terus 3:30 yang kayak gitu-gitu. Padahal gue biasanya gak kayak gitu. Nah pas pokoknya seminggu itu gue di rumah tuh pasti jam tidur gue jam segitu Berantakan. terus. Heeh. Oke, kalau gue sih biasanya pas awal pandemi ya, gue emang migrenan. Migren itu muncul ketika gue udah mulai stres karena biasanya karena banyak kerjaan dan lain-lain. Nah pas waktu awal-awal pandemi di bulan Maret, April gue sebulan gak keluar rumah, tuh mulai tuh gejala-gejala Migren, ya. migren, terus gue menggigil sendiri, terus ada rasa khawatir sendiri kan dengan pandemi lah, ketakutan gejala-gejala, terus gue nggak pernah ketemu teman. Nah itu gue yang akhirnya bisa nangis sendiri. Itu kalau gue kayak gitu tuh yang gue bingung untuk cerita sama siapa, tapi akhirnya ya dengan kesibukan sendiri ya gue coba untuk ya menguatkan diri aja gitu. Oke.
Kenapa kok senyum-senyum? Gak Coba apa-apa. dong, kasih lagi dong topiknya, pertanyaan lagi. Gue mikir apa lagi ya yang mau dibahas dari masalah kejiwaan. Ya, Tapi lo punya gak sih temen yang emang datang ke psikolog atau ke psikiater rutin datang gitu? ada. Kadang kan kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin baru booming sekarang ya. Dulu tuh orang kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh pasti takut dicap dia orang gila. Orang gila. Ya kan? Betul. Sampai sekarang pun sebenarnya masih loh kita maksud gue dijudge kayak ih lu Iya, gila iya. ya. Kalau dari teman gue sih ada beberapa. Cuma yang salah satunya nih emang dia dari kecil kayaknya punya masalah emang yang mungkin tidak bisa mengkontrol emosi. Ketika ada trigger yang dia akhirnya sedih-sedih banget, marah-marah banget, bahagia juga bahagia banget. Oh itu mood swing gitu ya. Apa namanya? Dia mood swing tapi gue nggak tahu tingkatannya secara psikologis. Itu yang kayak Marshanda apa namanya? Oh Bipolar. iya, tapi dia bukan bipolar. Gue lupa kategorinya seperti apa yang dia tuh harus kalau emang udah ada masalah yang akhirnya men-trigger pas udah usia 21 tahun ke atas udah mulai membaik. Nah, ketika udah mulai muncul lagi gejala-gejala yang di akhirnya kok jadi lebih meledak-ledak lagi, dia harus kembali ke psikiater untuk minta obat penenang dan lain-lain gitu sih. Oh tapi gue jadi ponakan gue sendiri sih ini. Ponakan gue sendiri. Jadi ternyata semenjak ya gadget-gadget ini justru psikolog itu penuh dengan pasien anak-anak kecil. Anak kecil ya. Nah salah satunya ponakan gue pun kena. Sekarang ponakan gue umurnya 5 tahun, tapi ngomongnya masih susah. Nah waktu itu pas umur 3,5, gue lupa antara 3,5 atau 4 tahun, sampai akhirnya waktu itu dibawa ke psikolog. Dibawa ke psikolog, memang nah itu banyaknya anak-anak kecil sekarang itu namanya tantrum. Nah yang mereka bisa ngamuk kapanpun dan ngamuknya itu banting-banting badan. Nah akhirnya ponakan gue ke psikolog, kemudian sampai saat ini dia masih terapi di Pela 9. Pela 9 itu ada di ada yang di Radal, ada yang di Bintaro juga. Nah kebetulan karena rumah gue di Bintaro, dia terapinya di Bintaro tapi psikolognya yang ada di Radal. Nah itu gue pernah nganterin dia ke Pela, itu isinya anak kecil semua. Bahkan anak-anak kecil ya kayak umur 6 tahun, 7 tahun itu ada loh yang maaf ya, yang dia tuh ngomongnya kayak robot gitu. Yang karena mereka ngikutin yang ntar dia tonton apa segala macam. Ya. Dan itu pasiennya semuanya anak-anak kecil. Kasian gitu. banget. Jadi ternyata gue ngobrol sama orang yang di Pelanya gitu. Nah semenjak emang adanya gadget ini, anak-anak ini terpaparnya karena itu semua. Kayak gitu. Yang tadinya sebenarnya kata orang di Pela itu sebenarnya tuh permasalahan itu semua tuh ada di kita, tapi pemicunya terkadang yang beda-beda. Nah anak-anak yang itu pemicunya dari gadget dan gampang banget bangunnya katanya gitu. Oh karena masih kosong juga, masih kecil ya. Masih kosong, terpapar, mungkin kurang sosialisasi dalam bentuk aktivitas nyata kali ya. Betul. Yang sosialisasi sehari-hari. Jadi bunda mohon untuk lebih diperhatikan. Enggak, karena mungkin orang tua tuh kadang males ribet. Ya udahlah dikasih gadget biar diam. Gue kadang ngelihat juga teman-teman gue pun yang udah punya anak ya, yang usianya toddler, udah TK gitu. Ketika udah mulai ngambek, ibunya lagi mau kerja mau apa, akhirnya dikasih gadget. Iya, cuma kayak udah dimain deh biar dia nggak repot. Betul. Gitu. Padahal harusnya nggak boleh. Dan itu nantinya kalau orang tuanya kerja biasanya itu kan yang jaga kan babysitternya nih. Nah karena ngeliat kayak gitu dan babysitter sekarang sama mungkin nggak mau repot juga, di saat orang tuanya nggak ada, anaknya rewel dikasih pembantunya. Iya. Gitu. Ya emang sebenarnya susah-susah gampang juga kan. Gak cuman berarti gak cuman ngerusak mental juga ya. Kalau lo gadget kan juga jadi mata lo ikut. Iya. Iya gak sih? Iya, tapi ya itu kembali lagi sih gimana cara orang tua juga untuk mengajarkan ya. Ya gue dulu ketika zaman kita ya nggak ada gadget untuk menemani kita nyokap lagi kerja terus biar nggak nangis ya gue dikasih boneka aja ya, ujung-ujungnya gue kadang suka ngomong sendiri gitu. Sama anak sekarang itu permasalahannya kan sekarang anak sekarang banyak yang akhirnya ngomongnya lama kan. Mungkin kalau zaman kita kecil kita 2 tahun kadang udah bisa ngomong. Iya, karena nah itu karena katanya yang mereka tonton itu bahasa Inggris. Nah sedangkan orang di sekitarnya ngomongnya bahasa Indonesia. Nah ya, mereka bingung ya. Itu yang bikin anak sekarang itu jadi susah ngomong itu. Iya benar. Jadi yang dia tonton tiap hari itu bahasa Inggris tapi orang sekitarnya ngomongnya bahasa Indonesia, jadi dia susah ngomong. Oh itu juga iya sih, itu benar sih. Makanya kan katanya kalau anak kecil tuh nggak bisa langsung dikasih banyak bahasa mesti satu dulu sampai umur berapa tahun. Baru yang emang ya sekarang balik lagi sih kalau udah masalah mental anak-anak ini emang balik lagi ke orang tuanya. Tapi orang tuanya pun kadang juga terganggu kesehatan mentalnya karena mengurus anak-anaknya gitu.
kita adalah mendengar ada yang namanya istilah-istilah baby blues, terus ada apa lagi yang kayak aduh gue lagi udah gak pengen banget nih megang sama anak gue biar sama bapaknya deh yang kayak gitu. Nah itu tuh yang kadang juga menjadi hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mental orang tua juga. Kayak temen gue sekarang ada yang lagi, apalagi udah mau punya anak kedua yang anaknya jadi lebih manja dan akhirnya dia jadi takut sendiri sama anaknya gitu. Ya ampun, padahal orang tuanya ya. Iya, terus belum lagi pandemi kayak gini, ibu bapaknya harus kerja tapi harus ngajarin dampingin anak-anaknya sekolah online. Kalau gitu ya jangan punya anak dong. Loh, ya terserah dong pilihan orang masing-masing. Iya, tapi kalau menurut gue selalu percaya kayak anak tuh gak minta dilahirin. Benar. Orang tua yang berencana, yang bikin. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahin anak. Kalau gue sih selalu bilangnya anak itu adalah konsekuensi ketika lo jatuh cinta sama orang. Tanggung jawab aja. Masa gue resiko yang udah harus lo ambil. Nah, tadi kan kalau ngomongin anak kecil yang akhirnya mentalnya terganggu gara-gara gadget nih. Nah, kalau menurut lo nih, kalau udah skalanya remaja yang akhirnya mental terganggu tuh kebanyakan karena apa sih? Cinta, menurut gue, Mbak. Karena gue ngerasa kayak cinta tuh di blow up banget di Indonesia. Bener nih ya. Mau SMP, SMA, lulusan S1, S2 kalau udah ketemu cinta goblok biasanya. Jadi untung sih Fahmi ya. Cinta buta. Oh iya, Fahmi pernah goblok. Iya. Enggak, tapi goblok banget 2 minggu doang pacaran, gilanya setahun. Enggak 2 minggu dong, 4 bulan. Iya. Sinis banget mukanya barusan agak takut. Iya benar. Berarti hampir semuanya kalau remaja karena cinta ya? Iya, atau bully biasanya. Bully. Gue dulu pernah loh, akhirnya gue teringat, gue pernah dibully SMP yang gue bener-bener takut untuk bersosialisasi ke sekolah tuh 1 minggu yang teman gue harus datang ke rumah, ayo Chan sekolah yang kayak gitu. Nyokap gue pun bingung kenapa gue gak mau sekolah, gue gak mau ngomong dengan masalah apa yang terjadi sama gue karena gue dibully gitu. Tapi akhirnya ya itu lingkungan sekitar juga kadang ngebantu kita loh untuk kita biar lebih sehat mentalnya. Kalau gue mak gue galak sih, jadi dulu kalau prinsip mak gue once lo dikatain orang lo tendang aja. Jadi beneran gue tendang bijinya. Dipanggil kenapa tuh ke kepala sekolah. biji? Iya kan sebenarnya tendang bisa tendang pinggangnya. Ya agak susah kalau tendang kakinya dia anak jatuh kecil kan tendang lebih mukanya. mudah lurus gini kan. Lurus itu bentuk kaki. Kalau nendang biji itu adalah bentuk pertahanan perempuan banget ya. Iya kan. Ya nyokap gue mungkin iya benar. Kan bisa tonjok muka. Iya benar. Body, choke slam. Apalah yang penting kan itu ngaruh. Jadi orang takut bully gue. Nah, mungkin beda ya, itu di kawasan rumah lo. Nah gue kalau ngelawan, gue makin dikatain gue semakin dibully. Enggak, gue semakin berantem sih. Enggak, lawan lu mungkin gak keras. Lawan lu iya, lu takut-takut. Takut-takut, karena kalau lu berani ngelawannya pasti juga gak mungkin dia mengatakan. Tapi feeling gue ya, kalau kakak kelas gue tuh Rama, gue juga dibully sih. Tapi gue pernah sih, gue pas SMA gitu ya, pas gue SMA jadi jangan rasis lah, pokoknya ada satu orang. Ya dia beda lah. Ya dia beda dari yang lain gitu. Nah itu gue ngerjain dia, terus gue ngajakin yang lain supaya gak gue dong yang kena gitu ya. Gue ajak yang lain buat ngebully dia sampai akhirnya dia gak mau masuk sekolah sampai waktu itu UN. Parah banget. UN dia gak mau masuk sekolah. Pokoknya dia sampai gak mau masuk sekolah lah intinya gitu. Nah, jadi udah ketahuan kenapa Rama hidupnya gak berkah. Iya kan bayangkan kalau kita punya kakak kelasnya dia abis pasti. Tapi bener tuh apa yang dilakukan, yang pernah dilakukan, semoga hilaf ya waktu itu. Hilaf gua. Nah itu nih kenapa bully juga dilakukan tuh karena biasanya emang dia beda daripada orang-orang lain. Betul. Kalau gue masalahnya ya karena gue gak mau main futsal aja, gue dikatain gitu. Terus gue mainnya juga nggak yang rame-rame ngegeng cowok, terus gue di perpus segala macam. Itu tuh gue yang beda. Terus mungkin warna kulit, matanya sipit sendiri gitu kan yang akhirnya dibully dan lain-lain gitu. Aku dibully karena aku cakep. Tadi mau ngomong apa? Cakep. Dan tapi gue akhirnya setelah gue ngebully dia nih, terus tiba-tiba gue kuliah satu kampus sama dia, yang notabene kampus gue itu temennya dia semua. Dan gue di situ jadi minoritas, tapi tetap gue yang berkuasa. Emang dasar licik aja, emang otak lo picik. Parah, untung kita nggak pernah ada. Tapi gue bingung ya, satu sekolah gue itu SMA walaupun muridnya dikit sih, cuman gue doang yang masuk kampus itu. Beneran cuman gue doang yang masuk kampus itu. Ya udah, pokoknya emang sebenarnya banyak banget faktor dari bagaimana kita memanage dari kesehatan mental.
mental, betul. kita terganggu banyak faktornya dari mulai pekerjaan, rutinitas, orang di sekitar dan lain-lain. Gimana caranya pun kita juga harus ya gimana ya ngomongnya mungkin klise tapi ya be tough lah. Kita harus Iya, yang bisa benar. ngelawan dan lain-lain gitu. Dan cuman lo yang tahu sih gimana caranya lo sendiri. Dan curhatlah sama Tuhan yang Maha Esa dan berdoa. Betul. Nggak, tapi Gitu. pertanyaan terakhir, lu lebih nyaman curhat sama temen lu apa sama orang tua lu? Temen. Sama teman. Karena kadang kalau curhat sama orang tua, kok diceramahin. kadang makin stres. Iya, bener. Ya lagian sih bener. kayak gitu. Lagian suka sama Benar. perempuannya yang begitu. Iya. Bukan didengerin malah diceramahin. Iya, atau malah semakin diinjak-injak kitanya ya. Iya, benar. Gitu. Ya udah, wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.